Halo ya trader. Nah, kali ini saya akan review lagi untuk EA Evening Scalper yang versi 1 dan dibandingkan dengan yang versi 2 ya. Nah, ini sebenarnya sudah ada sejak lama ya. Itu sudah 1 bulan lalu. Artinya sekarang ini sudah memasuki bulan ke-2 ya. Dan minggu-minggu kemarin juga itu ada saya bandingkan dengan yang versi 2 itu di broker IC Market ya. Tapi untuk saat ini saya bandingkan di sama-sama di broker Agnes ya, karena ini paling awal itu ini sih ya, versi 1 sama versi 2. Kemudian setelah 1 bulan baru saya lanjut ke bandingin ke Agnes sama di IC Market kayak gitu. Nah, sekarang ini sudah memasuki bulan kedua, jadi akan kelihatan sekali perbandingan yang versi 1 dengan yang versi 2, mana yang lebih baik. Karena untuk modal awal ini sama-sama, modal di 50 USD, kemudian jenis akun sama, akun Pro, bedanya hanya di versi EA-nya. Yang ini pakai versi yang 1.68, kemudian satunya lagi itu versi 2.29. Cuma itu aja bedanya. Nah, seperti apa hasil di bulan kedua ini? Mari kita cek. Oke, 52. Nah, bisa dicek ya di playlist ya. Di playlist kemudian ada hasil di bulan pertama dan drawdownnya juga. Dan untuk yang versi 1 ini masih loss ya, masih loss, bener. Dan sekarang ini sudah mampu recovery dan profit. Nah, sayangnya ya, memang 2 bulan ini slow lah ya, profitnya kecil gitu, mungkin ada yang bilang seperti itu ya, karena memang developernya juga sama dengan Night Hunter sendiri memang profit kecil ya, tapi ya bisa grow bisa loss karena memang ada TP dan ada SL. Bedanya cuman di jam trading. Evening Scalper ini jam tradingnya adalah di waktu server sore hari, sedangkan Night Hunter itu waktu server malam hari ya, bukan waktu Indonesia ya. Itu waktu server broker. Nah, sehingga otomatis hasilnya juga akan mirip-mirip ya, karena apa ya, ya dari parameternya bener-bener sama ya. Jadi bisa dicek di judul apa ya, set ya, cek aja di let's set itu. Saya ada pernah bandingkan untuk parameter di Evening Scalper sama yang di Night Hunter, bener-bener sama, cuman beda di jam tradingnya aja, itu doang. Oke, nah sekarang kita lanjut untuk yang versi 1 ini, seperti apa hasilnya di bulan kedua. Terakhir itu kalau nggak salah bulan pertama itu dari sampai dengan tanggal berapa ya, 1 Juli dah kayaknya, 1 Juli. Berarti sekarang ini di minggu ke-5 ya, minggu ke-5 dulu. Minggu ke-5 itu dari tanggal 4 sampai dengan tanggal berapa? 8. Sip. Dapat sekitar 6,72. Oh, dapatnya di sini ternyata banyak. Tuh. Yang bergerak di sini adalah TP-nya. Nah, kemudian kalau misalnya close-nya nggak kena TP dan nggak kena SL di sini adalah dia buy time ya. Jadi sekitar 4 sampai 6 jam akan di close. Oke, ini kena TP 2,80. Nah, untuk pairnya sendiri sama ya, 3 pair. Jadi untuk settingan saya nggak ada perubahan dari yang versi 1 maupun versi 2, tetap sama. Pakai di 3 pair, AU, EU sama RCF, karena modalnya juga kecil ya. Jadi kalau misalnya untuk pair sendiri itu bisa ditambah ya, cuman resikonya akan semakin tinggi. Nah, kalau misalnya pakai modal yang kecil, yang modal 50 ini, kalau misalnya tambah di 5 pair itu resikonya itu jadi 100% lebih, 120 lah seperti itu. Jadi EA-nya nggak akan OP karena merah, karena melebihi dari maksimal resiko, sehingga pairnya harus dikurangin ya. Makanya saya pakai di sini adalah pairnya 3 pair aja. Oke, ini minggu ke-5 ya, minggu ke-5.
lanjut lagi ke minggu ke-6. Saya nggak akan bahas lagi untuk mengenai strategi seperti apa dan lain-lain, karena sudah cukup banyak ya. Bisa dicek aja di hasil minggu-minggu sebelumnya, itu sudah saya jabarkan gitu. Jadi lanjut sekarang di minggu ke-6. Minggu ke-6 berarti tanggal 11 ya, 11 sampai 15. 11 sampai tanggal 15. Sip. Dapat min 0,53. Nah, inilah saya bilang profitnya kecil, karena satu minggu itu bisa aja profit, minggu depannya loss lagi, itu bisa gitu. Makanya tetap stay-nya modalnya bakal balasnya di sana terus gitu. Jadi kalau misalnya, apalagi kalau misalnya loss-nya gede, jadi butuh waktu recovery-nya itu 2 sampai 3 minggu, itu bisa jadi karena lot-nya tetap mungkin bisa sih mau lebih cepat, bisa, cuman lotnya digedein. Cuman sayangnya resiko juga akan semakin gede. Kalau misalnya akhirnya loss, mau recover lagi apa terus digedein untuk lotnya kayak gitu. Akhirnya malah MC gitu kan bisa. Ini minggu ke-6, hasil min 0,53. Cuman ada 2 pair. Oke lah, lanjut lagi. Minggu ke-7. Minggu ke-7 itu tanggal 18 sampai 22. 18 sampai dengan tanggal 22. Sip. Nah, ini dia akhirnya profit lagi tuh. Nah, jadi ini ada berapa posisi? 1, 2, 3. 3 ya. 3 kali OP. Dan kemudian ini bisa dilihat ya, ini ada minus ya. Ini aja kita cek. Ini berapa SL-nya itu sekitar berapa ini? 200 ya. 200, oke. Kemudian TP-nya ini, nah, TP-nya ini sudah bergerak ya. Tapi karena ini close by time, jadinya dia udah close tanpa kena TP ya. Nah, bisa dilihat ini TP-nya bergerak, jadi 0,69143 itu walaupun kena TP hasilnya akan minus, hasilnya akan loss ya, karena memang TP yang bergerak. Nah, sedangkan ini ya, ini kelihatan bahwa SL-nya sekitar berapa ini? 0,98669 sampai dengan SL 0,97469. Itu sekitar 1200 ya, 1200. Sekali kena SL ini cukup gede sekali ya, 12. Bisa min 12 ya gitu. Nah, makanya yang bergerak di sini akan TP. Kalau misalnya belum kena TP, maka akan di close by time. Ya, berapapun untuk hasil minusnya. Biasanya sih cukup kecil lah, lumayan. Oke, lanjut lagi. Terakhir berarti minggu ke-8. Minggu ke-8 berarti dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 29. Sip. Dapat. Oh, ini gede nih. 3,29. Wah, lumayan. Nih, close tanpa kena TP, tanpa kena SL. Ini juga sama. Terakhir bisa kena TP tuh. TP-nya sekitar 200 pips ya. Jadi dapatnya sekitar 2, sekian gitu. Rata-rata. Oke lah, mantap juga. Ini juga nih, dicek SL berapa nih? 0,97437 sampai dengan 0,6237. Itu sekitar 1200 ya, 1200. Jadi sama benar ya. Jadi SL-nya cukup jauh. Jadi kalau misalnya kena SL itu, wah, beneran sakit. Makanya saya bilang tadi, kalau misalnya kena SL, loss itu recovery lumayan lama ya, karena memang ini low profit. Profitnya kecil. Oke, ini yang versi 1. Sekarang kita ke versi 2. Versi 2. Sip, ini dia versi 2. Cek. Wah, lebih gede ya balance-nya. Tadi 52, ini 54. Ya, itu aja udah perbedaan ada 2 USD. Ya, otomatis berarti memang lebih baik di versi 2 dibandingkan dengan versi 1. Ya, karena memang logiknya itu sudah diupdate lagi gitu. Book-book yang lainnya sudah di-fixkan lagi gitu. Dan ada parameter lain tambahan ya. Oke, mantap. Lanjut lagi. Ini berarti dari tanggal berapa ya? Awal 4 ya. Oh ya, tadi saya lupa untuk 1 bulannya berapa ya dapatnya. Nanti kita cek lagi kembali.
Oke, berarti ini minggu ke 5 ya, minggu ke-5 berarti dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 8. Sip. Dapat 6,09. Sama ya, dapat 6 juga. Dapat 6. Oke, lanjut lagi. Minggu ke-6. Minggu ke-6 berarti dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 15. Sip. Minus 0,39. Sama juga ya, minus juga. Minus juga ya, 0,39. Oke, lanjut lagi. Minggu ke-7 dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 22. Minggu ke-7 ini profit ya, itu dapat satuan ya. Apakah ini sama? Sip. Nah, benar sama. Dapat 1,61 juga. Oke. Nah, cuman ini dia bisa kena TP nih ya. Kena TP-nya nih, saya bilang tadi dia jadinya loss min. Sedangkan yang di versi 1 tadi dia nggak kena TP ya, jadi lossnya cukup lebih banyak ya, 1, sekian lah tadi. Oke, lanjut lagi. Terakhir minggu ke-8 itu tanggal 25 sampai dengan 29. Sip. Dapat 1,69. Oke. Ini cuman bedanya di minggu ke-9 ini lebih kecil nih. Kok tadi dia bukan minggu ke-9, minggu ke-8 ya. Minggu ke-8 ini lebih kecil. Kalau tadi itu kan di versi 1 dia dapat 3 ya. Dapat 3 itu minggu ke-8. Ini cuma dapat 1. Ada loss di sini 1 kali. Wah. Beda banget. Oke. Dapat berapa nih? Dapat berapa? Dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 29. Sip. Dapat 9 USD. 9 USD ya untuk versi 2. Kita kembali lagi dulu yang versi 1. Itu dapatnya berapa tadi ya? Berarti yang versi 1 ini dapat 4 sampai tanggal 29. Sip. Dapat 10,89. Lebih banyak ya. Lebih banyak. Nah, sekarang kalau misalnya saya buat kesimpulan nih di bulan kedua ini, ya di bulan kedua berarti lebih bagus yang versi 1 dibandingkan yang versi 2 ya. Karena untuk profitnya lebih tinggi di versi 1 dibandingkan yang versi 2. Nah, cuman berarti belum bisa dikatakan bahwa versi 1 ini lebih baik ya, lebih bagus dibandingkan yang versi 2 karena hasil akhir di balasnya sendiri itu masih gede yang versi 2. Artinya bulan pertama itu yang menang adalah versi 2, bulan kedua ini yang versi 1. Sehingga perlu lagi mungkin bulan berikutnya perlu dipantau lagi yang mana yang lebih profit lagi. Menarik juga nih karena ini hasilnya berarti sama-sama ya seri ya, masih seri. Oke, nah mungkin sekarang lebih cek untuk drawdown deh ya ke MKL5. MKL5. Nah, ini dia yang versi 1, Evening Scalper Pro versi 1. MKL5-nya. Oke, itu persentase udah 14% ya berarti ya. Tuh. Untuk profit trade sama loss trade-nya cukup ini ya, dekat ya. Profit 57, loss trade 42%. Oke lah, drawdown-nya 29,9%. Oke, mari kita cek untuk drawdown. 29,9% itu berapa? Itu floating apa balance ya? Oh, ternyata di floating, buy equity. Buy equity ini 29,92% itu buy equity di 13,64 USD. Ya. Berarti sempat floating ada banyak pair kemungkinannya karena equity ini adalah floating. Jadi ada beberapa pair, kemudian floating sampai dengan 13. Nah, itu yang masuk. Nah, sedangkan buy balance ini adalah akumulasi dari total loss ya. Total lossnya adalah sudah mencapai 13,25 USD. Cukup bersaing ya antara floating sama buy balance-nya, tapi kemungkinan nanti akan lebih ke
buy balance ya. Karena buy balance itu akan terus meningkat ya jika ada loss lagi gitu. Sedangkan untuk floating mungkin kalau misalnya pairnya sedikit nggak akan melebihi 13 lagi gitu. Tergantung untuk volatil sama pairnya. Nah, ini yang versi 1. Oke, selanjutnya ke versi 2. Nah, ini dia yang versi 2. Growth-nya 9%. Kenapa? Karena memang yang tadi itu versi 1 itu saya ada WD ya, saya ada WD sehingga jadinya persentasenya hancur ya. Karena itulah jeleknya di MK5. Kalau misalnya ada WD maupun ada suntik dana, persentasenya akan amburadul ya. Nah, di sini bisa dicek profit sama loss rate-nya ternyata lebih bagus ya. Profitnya 61 sedangkan loss rate-nya 38. Beda sama yang tadi di verse 1 itu 50-an ya, loss rate-nya 40-an. Sedangkan di sini profit bisa 60-an ya. Oke, nah drawdown juga cukup lebih kecil 28,1. Tapi kita cek lebih ke berapa sih total itu drawdown. Apakah benar 13? Nah, sama. 8,08% ini adalah 13,74. Ya, berarti memang benar ada floating ya. Berarti 3 pair to on ya, kemudian floating tinggi. Nah, sedangkan buy balance ini total loss-nya itu baru sedikit 8,79. Sedangkan tadi yang versi 1 itu sama ya 13 juga. Jadi artinya selama 2 bulan ini yang lebih banyak loss itu yang versi 1 dibandingkan yang versi 2 ya. Walaupun hasil bulan kedua itu tadi lebih banyak di versi 1 dibandingkan yang versi 2. Tapi total keseluruhannya masih menang di versi 2. Oke. Sip ya. Mungkin semoga bisa dipahami dan mungkin sudah cukup aja. Sekian untuk hasil bulan kedua dan drawdown dari EA Free Scalper Pro versi 1 dan versi 2 di broker Agnes dan akun jenis Pro. Oke. Nah, akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi, bijaklah dalam berinvestasi, gunakan uang dingin uang yang Anda sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko tinggi. Oke. Jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.